Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Kevin. Kakak dari LPK Permata Kasih Anugrah ingin buat cerita dongeng nih. Kalian mau denger nggak? Kalian tahu nggak cerita Rapunzel? Nah, kalau kalian nggak tahu, disimak sampai habis ya cerita kakak. Pada dahulu kala, hiduplah sepasang suami dan istri yang sangat ingin memiliki anak. Dan akhirnya keinginan mereka pun terkabul. Yeay! Selama si istri menanti kelahiran anaknya, kadang-kadang ia suka memandang ke jendela dan melihat kebun tetangganya. Di kebun tetangga tersebut terdapat selada Rapunzel. Di kebun itu tampak sangat menggiurkan selada Rapunzel tersebut. Tapi sang istri tidak berani untuk memakannya karena itu milik seorang penyihir. Setelah beberapa lama, sang istri tidak dapat menahan keinginannya lagi untuk memakan selada Rapunzel tersebut. Makin lama, ia makin pucat wajahnya dan hampir jatuh sakit. Akhirnya, suami yang cemas akan kondisi istrinya itu, ia dengan terpaksa menyelinap ke kebun penyihir setiap malam untuk mengambil selai Rapunzel. Sang istri kemudian melahap selada tersebut. Tetapi, hal itu membuatnya menjadi ketagihan dan ia ingin makan lagi. Karena itu, suaminya kembali lagi ke kebun penyihir tersebut. Namun kali ini, sang penyihir tidak sengaja menangkap sang suami di kebun tersebut. "Hei, berani sekali kamu mengambil Rapunzelku!" Sang suami yang ketakutan pun berkata kepada sang penyihir, "Ampuni aku, ibu penyihir. Aku terpaksa mencuri Rapunzel ini karena sang istriku sedang hamil dan ingin memakan Rapunzel." Kata penyihir, "Oh, baik kalau begitu. Ambil semua selada Rapunzel yang kamu mau. Tapi sebagai gantinya, kamu harus menyerahkan anakmu setelah lahir kepadaku nanti." Dengan terpaksa, sang suami pun mengiyakannya. Setelah si bayi lahir, penyihir itu pun langsung mengambilnya dan membesarkan anak itu seperti anaknya sendiri. Dan ia menamakan gadis itu Rapunzel. Rapunzel tumbuh menjadi gadis yang cantik, sehingga sang penyihir memutuskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh melihat kecantikan Rapunzel. Ketika Rapunzel berumur 12 tahun, sang penyihir mengurungnya di sebuah atas menara di tengah hutan yang sangat gelap, dan menara tersebut tidak memiliki pintu. Jadi ketika sang penyihir berkunjung, ia akan berteriak, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Lalu sang gadis melemparkan rambutnya keluar jendela, sehingga penyihir tersebut bisa naik ke atas menara tersebut. Beberapa tahun kemudian, seorang pangeran yang tidak sengaja lewat di tengah hutan tersebut mendengar suara yang sangat merdu. Sang pangeran pun penasaran, suara dari mana ya itu? Akhirnya dia menemukan sebuah menara, tapi ia tidak menemukan pintu dari menara tersebut di mana ya. Jadi sampai pangeran pun kebingungan, dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali di lain hari. Pada suatu hari, di tempat persembunyian pangeran, ia pun melihat seorang penyihir memanggil, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Rapunzel pun melemparkan rambutnya. Oh, jadi selama ini pintu masuknya itu dari rambut tersebut. Akhirnya pangeran pun menunggu penyihir itu pergi dari menara tersebut. Ketika sang penyihir pergi dari menara tersebut, sang pangeran pun meneriakkan hal sama dengan penyihir. "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Dan Rapunzel pun menurunkan rambutnya
sehingga pangeran dapat naik ke atas menara tersebut. Ketika di atas menara, Rapunzel pun sedikit terkejut. "Hei, siapa kamu?" Ia pun sedikit ketakutan, karena belum pernah bertemu dengan seorang laki-laki sama sekali. Tetapi sang pangeran pun menjelaskan bahwa ia sangat terpesona dengan suaranya yang merdu. Dan ia meminta Rapunzel untuk menjadi istrinya. Rapunzel pun juga menyukai sang pangeran, dan ia pun akhirnya menyetujui permintaan pangeran. Tetapi Rapunzel sangat bingung bagaimana cara ia keluar dari menara tersebut. Sang pangeran pun berjanji, setiap ia datang berkunjung ke menara tersebut, ia akan membawa sepintal benang untuk dijadikan tangga menuruni menara tersebut. Dan akhirnya, pangeran berkunjung ke menara tersebut setiap malam. Dan Rapunzel pun merahasiakan kedatangan pangeran kepada sang penyihir. Namun, di saat kunjungan terakhirnya, Rapunzel tidak sengaja berkata kepada sang penyihir, "Hei, berat sekali badanmu, tidak seperti pangeran." Dan sang penyihir pun kaget. "Berani sekali kamu membohongi aku ya." Dan sang penyihir pun marah sehingga ia memotong rambut dari Rapunzel. Dan ia pun menggunakan mantra untuk mengirim Rapunzel pergi jauh ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Penyihir kemudian mengikat kepang rambut Rapunzel di jendela dari menara tersebut. Ketika pangeran tiba, sang penyihir pun berkata, "Hehehe, sang putri kecilmu itu sudah pergi, dan kamu tidak akan pernah melihatnya lagi." Sang pangeran pun sangat sedih, sehingga ia memutuskan untuk melompat keluar dari menara tersebut. Ia terhempas, dan ia jatuh kepada semak berduri sehingga melukai matanya, dan matanya pun menjadi buta. Berbulan-bulan lamanya, sang pangeran yang sudah buta mengembara di tengah hutan sambil menangis. Pada suatu hari, secara kebetulan ia mendengar seorang menyanyikan sebuah lagu yang indah, tetapi sedih. Ia segera mengenali suara itu dan berlari menghampirinya sambil memanggil nama, "Rapunzel! Rapunzel!" Ketika Rapunzel berlari ke pelukan sang pangeran, terjadilah sebuah keajaiban. Air mata kebahagiaan Rapunzel jatuh ke mata pangeran, dan ia pun dapat melihat kembali. Akhirnya, Rapunzel pun menikah dengan pangeran, dan ia pun hidup bahagia. Nah, gimana adik-adik? Ceritanya seru nggak? Ini adalah cerita Rapunzel. Kalau adik-adik suka, jangan lupa ya, subscribe dan komen. Mau kakak cerita apa lagi nih? Aku tunggu ya. Dadah!